Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang siswa, yaitu menimba ilmu atau mencari ilmu. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang masih belum stabil, yang masih marak dengan adanya pandemi ini, tetapi jangan sampai menyurutkan menjadi hambatan buat kita di dalam belajar. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa dan nanti dilanjutkan dengan bacaan Asmaul Husna, dengan harapan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini diberikan kelancaran oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dan juga Asmaul Husna. Siap, doa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Razaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid.
setelah kita membaca Asmaul Husna, ya, ini Pak Iftah absen dulu untuk tahu yang berangkat berapa, yang tidak berangkat berapa. Misalkan tidak berangkat, keterangannya apa, izin atau tidak, ya, karena ini berkaitan dengan keadaan kalian, ya. Eli Puji Alfiatun, Feni Yulianingsih, Ilham Nurhuda, nggak masuk ya? Ini izinnya mas sakit kepala ini ya. Ini kebanyakan begadang ini. Laila Khairul Isya, Mayang Sari, Meli Anggraini, Oktaviana, Pipit Sri Wahayu, Rizka Puji Astuti, Pipit Wulandari, Septiana Nurrohmah, Silvi Nabila Rohyani, Siti Indah Srilestari, Zaim Rotul Hasanah. Oke ya. Kita lanjutkan untuk materi bab 3 yang akan kita pelajari terkait dengan tujuan dan fungsi Al-Qur'an, ya. Minggu kemarin sudah kita pelajari bersama tentang Al-Qur'an adalah kitabku, ya. Definisi Al-Qur'an sudah ya. Terus yang kedua tentang keotentikan Al-Qur'an, ya. Ada yang ingat definisi Al-Qur'an kemarin secara bahasa apa? Bacaan. Berasal dari kata apa? Terus secara istilah adalah Al-Qur'an diturunkan dengan cara mutawatir, yang mana Al-Qur'an merupakan mukjizat. Yang Al-Qur'an itu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yaitu yang sudah kita pelajari bersama. Untuk materi bab 3 ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah terkait dengan tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Kemarin sudah Pak Iftah kirim untuk materinya lewat grup WA dan juga lewat aplikasi e-learning, ya. Sudah di-download materinya kemarin? Sudah dipelajari? Sudah. Oke, Pak Iftah akan menyampaikan sedikit terkait dengan materi ini. Nanti Pak Iftah mau tahu apakah kalian memang sudah mempelajari atau belum. Maka dari itu nanti masing-masing Pak Iftah tanya terkait dengan materi tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Akan tetapi sebelum Pak Iftah memulai sedikit menyampaikan materi ini untuk melunakkan lidah kita di dalam membaca Al-Qur'an, kita awali dengan membaca Al-Qur'an bersama-sama dengan harapan kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kamu lihat dalam monitor ini surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ini urutan surat keempat di dalam Al-Qur'an. Pertama apa? Alfa. Kedua, ketiga, keempat, An-Nisa ini artinya para wanita. Inilah kelebihan wanita. Allah mencantumkan nama wanita tidak dipakai
di dalam Al-Quran dalam salah satu surat. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengistimewakan, sangat memberikan suatu keutamaan kepada para wanita. Pak Iftah dulu, nanti kalian menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu adhi'ullaha wa adhi'ur rasul. Wa adhi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ya. Surat apa ini? Ayat keberapa? 59. Artinya Allah ya, ini Allah menyeru ya kepada orang-orang yang beriman. Perlu kalian cermati dan perlu kalian perhatikan bersama di dalam ayat yang ada dalam Al-Quran. Apabila diawali dengan kalimat atau nida, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu banyak atau biasa disebut dengan surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah sering diawali dengan nida atau panggilan atau seruan ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Tetapi dalam surat An-Nisa ayat 59 ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini bisa disebut atau bisa diistilahkan lain, taat kepada sumber hukum Islam yang pertama dan utama, yaitu Al-Quran. Artinya Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena apa? Semua keilmuan yang ada di dunia ini pangkalnya, akarnya,
sumbernya tidak lain dan tidak bukan berasal dari Al-Quran. Baik ilmu pengetahuan atau pengetahuan agama, pengetahuan umum dan lain sebagainya, sumber pangkalnya dari Al-Quran. Yang kedua, setelah taat kepada Allah atau Al-Quran, taat kepada Rasul, yang bisa kita sebut dengan sumber hukum Islam yang kedua, yakni al-hadits. Nah, yang ketiga, wa ulil amri. Kenapa wa ulil amri ini tidak memakai kata atiu ulil amri, tapi cukup menggunakan huruf ataf wa, kata penghubung wa. Artinya bagi orang yang beriman wajib hukumnya taat kepada pemimpin, dengan tanda kutip pemimpin yang memerintahkan kepada sesuatu yang baik. Artinya apabila ada pemimpin yang memerintahkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, maka kita sebagai rakyat tidak wajib untuk mengikuti. La ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anakku? Paham. Ini sedikit prolog kata pengantar surat An-Nisa ayat 59 yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini. Oke, tujuan dan fungsi Al-Quran. Ya, tujuan dan fungsi Al-Quran. Coba kamu amati ya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Kalian nanti harus dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, kalian harus dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Yang ketiga, dapat menerapkan fungsi Al-Quran. Tetapi pada pembelajaran siang hari ini, karena alokasi waktunya nanti 1 jam, dan untuk kita lanjutkan nanti akan kita habiskan 2 pertemuan. Ini pertemuan bab 3 pertemuan pertama, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang akan kita pahami pada siang hari ini adalah menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran, dan juga dapat menunjukkan perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Paham? Akan tetapi Pak Iftah sebelum memberi pertanyaan, kalau kemarin sudah Pak Iftah kirim materinya, modulnya, rekaman sudah Pak Iftah kirim. Sebelum kalian nanti memberikan suatu keterangan atau penjelasan, bisa kita menyanyikan yel-yel dulu agar tidak terlalu sepaneng ya. Biar tidak ngantuk, sarapane getuk, mangane ngantuk. Getuk sarapan nih, ndak ada sekarang itu sarapan getuk. Kalau masa kecilnya Pak Iftah, getuk itu biasa. Itu meningkatkan imunitas tubuh ya. Kalau sekarang itu makanannya enak tetapi kebanyakan kimia, makanya sampai sekolahan ngantuk. Oke, berdiri semuanya. Masih ingat yel-yel yang pertama? Yang pertama, ada yang masih ingat? Pertama kalinya bagaimana? Oh iya, yuk kita mulai pertama. 1, 2, 3. Siapa cinta Allah? Siapa
Siapa cinta hadis tepuk tangan. Masih kurang? Kurang apa? Kurang lagi. Perlu disemangati lagi. Oke, terus kita nyanyikan yel-yel yang kedua. Ya, nanti kalau Pak Iftah bertanya, mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Oke, masih ingat ya? Oke, 1, 2, 3. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Siapa kita? Pecinta Quran. Pecinta Quran. 100% cinta Quran. Yes. Bravo. Lagi? Lagi. Oke, 1 kali lagi. Biar ngantuknya hilang ya. Biar setannya itu lari. Karena takut mendengar ucapan yang berisikan dengan Al-Quran ya. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya. Di Allahu Akbar. Walah, ada yang kelewatan. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya. Di mana? Di sini. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siapa kita? Pecinta Quran. Pecinta Quran. 100% cinta Quran. Yes, yes. Yes. Bravo. Oke, tepuk tangan. Ya, semangat ya. Semangat. Oke. Lalu coba Pak Iftah mau, karena kemarin sudah kita belajar kelompok. Sekarang saya ingin mengukur kemampuan kalian secara personal. Secara personal, secara individual. Artinya seberapa jauh kalian memahami materi pada bab 3 ini. Karena kemarin Pak Iftah sudah mengirimkan modul maupun materi lewat grup WA Al-Quran Hadis dan juga rekaman materi yang Pak Iftah kirimkan di aplikasi e-learning. Coba nanti kalian bisa temennya bertanya dan juga teman yang lain memberi suatu jawaban atau menanggapi atau mengomentari. Pada intinya pembelajaran pada siang hari ini waktu banyak saya serahkan sepenuhnya kepada kalian untuk mendiskusikan materi tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Coba Pak Iftah mau tanya, apa tujuan Al-Quran? Ada yang tahu? Bisa berdiri? Maskernya dilepas ya, biar kelihatan cantiknya gitu loh ya. Biar cantiknya. Yang manis siapa yang punya? Yang punya, yang membawa kamera gitu. Oke, bisa Mbak, ayo dijelaskan. Tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai pedoman untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya memahami Al-Quran bisa mengajarkan kita untuk menerapkan isi dari Al-Quran tersebut. Al-Quran juga sebagai pembimbing dan pedoman untuk kehidupan sehari-hari menuju dunia dan akhirat. Ya, terima kasih. Bisa aplaus untuk teman kalian. Bisa disimpulkan tujuan Al-Quran tadi disampaikan adalah yang pertama sebagai pembimbing
pembimbing. Dengan adanya Al-Quran ini kita nanti tahu mau kemana kita, dan kita tahu tujuan apa kehidupan ini. Artinya semua ada kendalinya, semua ada rambu-rambunya ya. Oke, itu tujuan Al-Quran. Lalu yang kedua, Pak Iftah mau tanya terkait dengan fungsi Al-Quran. Atau sebelum Pak Iftah bertanya, ada teman yang bertanya. Jadi kalian kan sudah memahami, tadi sudah menyampaikan, sudah paham, sudah membaca, sudah dipelajari di rumah materinya. Coba kalau ada yang ditanyakan, nanti temennya menjawab. Siapa yang mau bertanya? Terkait dengan fungsi Al-Quran. Oke, sekarang Pak Iftah mau tanya kepada Septiana Nur Rohmah. Bisa berdiri? Jelaskan fungsi Al-Quran menurut pemahaman kamu sesuai dengan materi dan rekaman yang Pak Iftah kirimkan kemarin. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupan dan kehidupannya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia. Sudah. Terima kasih, tepuk tangan buat teman kalian. Coba yang ketiga, Meli Anggraini Sugihartanti ya. Bisa berdiri, maskernya dilepas biar wajahnya kelihatan, cantiknya kelihatan, ya make upnya kelihatan. Yang penting kalau pakai lipstik tuh jangan terlalu tebal ya. Nanti malah dikira habis makan daging mentah. Oke. Meli bisa menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran ya. Bisa dijelaskan. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai sumber pokok dan ajaran Islam bagi manusia. Maksudnya adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran itu bersifat mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran membenarkan ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab sebelumnya, misalnya kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Ajaran pokok atau dasar-dasar Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sudah dijelaskan dalam fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sudah? Ada yang bertanya kepada teman kalian. Oh ya, nama, nomor absen, dan sekaligus statusnya ya. Masih lajang atau sudah punya pacar? Oh lajang, oke. Ayo berdiri. Iya. Perkenalkan, saya Siti Nurti Faria dari kelas 10A. Saya ingin bertanya kepada Mbak Meli. Iya. Mbak Meli kan tadi menjelaskan tentang pokok-pokok Al-Quran. Coba jelaskan pokok atau dasar Al-Quran yang berkaitan dengan ketauhidan. Dengan ketauhidan, ya. Mbak Meli bisa menjawab? Bisa. Oke, bisa menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Oli. Ya. Pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan ketauhidan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa.
Dan juga difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang pemurah lagi Maha Penyayang. Sudah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bisa difaham? Bisa difaham ya? Itu terkait dengan ketauhidan. Bisa duduk Mbak. Jadi intinya ketauhidan adalah Al-Quran yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Karena di dalam Al-Quran berisi pertama tentang tauhidnya. Ada yang bertanya lagi? Oke, bisa berdiri. Iya, perkenalan toh ya. Masih murid baru, masih baru 3 pertemuan kok. Perkenalkan, nama saya Pipit Sriwayu. Pipit Sriwayu. Iya, Pak. Tapi kok namanya kecewek-cewekan gitu, Mas? Itu oh enggak. Oh, kamu enggak tahu ya, tinggal menerima ya. Oke ya. Maksudnya itu orang tamu memberikan nama itu biar sifatmu seperti wanita, lemah lembut. Yo. Saya dari kelas 10A. Ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya tentang dasar-dasar pokok yang berkenaan tentang ibadah, Pak. Tentang ibadah. Iya, Pak. Oh, ini Pipit tanya tentang pokok-pokok dasar Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah. Ada yang bisa menjawab? Oh, saya. Ayo berdiri Mbak, biar kelihatan cantiknya. Perkenalkan, nama saya Lina Firisa dari kelas 10 absen 13. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pipit, yaitu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang ajaran-ajaran pokok Islam yang berkenaan dengan masalah ibadah, seperti halnya surat Ad-Dariyah ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya, Allah itu menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Allah, bukan hanya menyembah barang gaib apapun. Pak. Sudah? Oh, bisa difaham Mas? Bisa, Pak. Bisa. Mungkin diperincikan lagi, ada yang bisa. Diperincikan lagi, maksudnya? Ibadahnya itu apa? Oh, ibadahnya apa saja? Contoh ibadah itu apa saja gitu loh. Kan ada 2 macam ibadah mahdoh secara vertikal dan ibadah ghairu mahdoh secara sosial. Lah, ibadah mahdoh seperti halnya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan arkanul Islam seperti sholat, puasa. Itu ibadah mahdoh. Ibadah secara horizontal, ibadah muamalah seperti halnya jual beli, tolong menolong. Ya Mas ya, paham ya? Nah, itu rincian secara singkat terkait dengan ibadah. Ada yang masih bisa ditanyakan terkait dengan fungsi dan tujuan Al-Quran. Ya, bisa berdiri Mbak. Perkenalkan, nama saya Zainal Hasanah dari kelas 10A. Ya, sekiranya ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya. Coba jelaskan Al-Quran yang berisi tentang pokok-pokok atau ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah akhlak. Dengan masalah akhlak itu apa toh? Perilaku, ya, perilaku. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak.
Nah, saya siapa yo? Perkenalkan. Maskernya dibuka. Ya. Nama saya Ferry Yulianise dari kelas 10A. Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Diperkuat dalam sabda Nabi, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku Muhammad diutus Allah untuk membangun akhlak mulia. Dari hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ya, terus bisa lebih dijelaskan lagi? Nabi Muhammad ditugaskan Allah untuk membangun akhlak mulia supaya derajat manusia dari lembah hina menjadi mulia dan dari kehidupan yang gelap menjadi terang. Terus? Sudah? Sudah. Oh, sudah. Itu bisa dipaham, Mbak? Berkaitan dengan akhlak tadi? Sudah ya? Jadi Al-Quran, fungsi Al-Quran atau isi Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak dijelaskan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Diperkuat dengan hadis Nabi, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul diutus oleh Allah liutamima, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, bisa dipaham? Bisa dipaham. Ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi lagi? Oke. Nama siapa? Belum jelas. Siti Indah Sri Lestari. Panjangnya. Ayo, terus. Jelaskan dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan ajaran hukum. Yang berkenaan dengan hukum. Siapa yang bisa menjawab? Harus bisa, wong dia mempelajari kok. Oke, berdiri. Perkenalkan, nama saya Risma Yulita Sari dari kelas 10A. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam yang mengatur guna tata kehidupan yang aman, damai, sejahtera, bahagia, adil, makmur, dan selamat di dunia dan di akhirat. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum-hukum perkawinan, perceraian, waris, perjanjian, perdana, pidana, hukum antar bangsa atau internasional, ketentuan mengenai prinsip-prinsip musyawarah, demokrasi, beradministrasi, disiplin, dan sebagainya. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang hukum-hukum tersebut antara lain ada di Quran surat An-Nisa ayat 105. Bisa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallahu wa la takun lil khainina Khosima gitu ya. Khosima. Artinya? Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Oke, itu pokok-pokok dasar Islam yang ada dalam Al-Quran terkait dengan hukum. Bisa dipaham? Oke, ya. Ini sebelum, karena alokasi waktu ini 45 menit,
Ya, anak-anakku semuanya, ini pembelajaran terkait dengan materi tujuan dan fungsi Al-Quran, ya, karena ini waktunya kurang bersahabat dengan kita, ya. Sebetulnya kita masih enjoy untuk berkomunikasi, berinteraktif, ya. Tetapi karena waktu yang tidak yang memang yang memisahkan untuk sementara waktu, ya, bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bisa Pak Iftah simpulkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, ya, sebelum sumber ajaran Islam lainnya. Karena seperti yang kita yakini sesuai dengan jumhur ulama, sumber hukum Islam setelah Al-Quran ada Al-Hadits, ada ijma, ada qiyas. Ijma itu kesepakatan para ulama. Qiyas itu analogi, ya, ilmu analogi. Jadi pengkiasan sesuatu dikiaskan dengan sesuatu. Yang kedua, Al-Quran memiliki beberapa fungsi, ya. Yang pertama sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan juga sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan juga menjadi adzikr, ya, peringatan, dan juga pelajaran bagi umat manusia. Itu materi yang bisa Pak Iftah sampaikan, dan Pak Iftah memberikan suatu apresiasi kepada kalian karena memang kalian mau belajar secara mandiri di rumah. Kalian mau belajar mandiri di rumah karena situasi dan kondisi yang masih belum stabil ini, karena waktu yang memang sangat singkat ini, kalian bisa mempresentasikan secara individu, secara personalia pemahaman kalian sesuai dengan materi tujuan dan fungsi Al-Quran. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ayo kita menyanyikan yel-yel lagi biar semangat. Ayo. Siap? Siap. Oke, ya. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Siapa kita? Pecinta Quran. Pecinta Quran. 100% cinta Quran. Yes. Siap. Bravo, ya. Siapa cinta Allah, tepuk tangan. Siapa cinta Allah, tepuk tangan. Siapa cinta Quran, tepuk tangan. Siapa cinta Allah, siapa cinta Quran, siapa cinta hadis, tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, bisa duduk. Sebelum pembelajaran kita tutup, ayo kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama, dengan harapan ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah terhadap diri kita, keluarga kita, dan terhadap sesama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan tolong tugasnya, ya, Pak Iftah kelupaan nggih. Nanti tugasnya kalian di rumah, ya, ini ada kolom seperti di layar monitor, fungsi Al-Quran. Ini nanti kamu tulis, ya. Sebagai, terus ada ayat kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika al-ayah. Ini menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai apa? Paham nggih? Adzikra berarti apa?
peringatan. Nah, pinter. Terus setelah itu nanti kalian kerjakan ini. Berupa uraian, jelaskan kedudukan Al-Quran dalam Islam. Perhatikan ayat ini ya. Terjemahkan, jelaskan dan seterusnya. Ini kamu kerjakan. Dan ini ada tugas individu, merupakan tugas mengamati perilaku yang ada di sekitar kalian. Nanti tanggapannya apa? Nah, disesuaikan, diintegrasikan dengan fungsi Al-Quran. Paham ya? Paham. Dikumpulkan paling lambat besok nanti Pak Iftah kirimkan link Google Form-nya untuk tugas atau jawaban tugasnya. Nanti kamu kirimkan di link Google Form. Paham ya? Nah, nanti Pak Iftah kirim di aplikasi e-learning dan grup WA Al-Quran Hadis. Bisa dipaham? Bisa. Nah, sekian dari Pak Iftah. Terima kasih. Syukron jazilan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.